Halo guys, jadi ini mungkin adalah video pertama gua di YouTube channel ini, dan perkenalkan sebelumnya gua Ken. Jadi di video pertama ini gua akan memperlihatkan akuarium air laut gua, sekaligus gua pun akan membagikan pengalaman-pengalaman gua mungkin dalam menjalankan akuarium air laut, dalam menjalankan hobi ini gitu ya, sebagai reverse pemula gitu. Dan gue juga awalnya menggunakan equipment yang low budget, pastinya nggak mungkin langsung yang mahal guys, karena gue pribadi pun masih seorang mahasiswa gitu kan, belum lah sampai ke equipment yang mahal-mahal. Jadi gue akan membagikan pengalaman gue selama menjalankan hobi ini. Mungkin ini bukan video tutorial ya, kalau tutorial mungkin gue udah pro, jadi mungkin buat reverse yang pro yang di luar sana, yang di Indonesia atau yang di luar Indonesia pun gitu ya, kalau mau komen di video gua, mungkin gua ada kesalahan atau ada kebodohan dalam membangun akuarium ini, komen aja, gua akan pasti nerima semua komen-komen dari lu pada gitu. Oke, jadi di sini gua akan perlihatkan akuarium gua juga akan, tapi di akuarium yang sekarang ini sebetulnya equipmentnya sudah semi low budget sebetulnya. Jadi ada yang mahal, tapi sebetulnya ada juga yang low budgetnya gitu. Jadi tapi gua tetap menyimpan barang-barang lama gua yang masih low budget gitu, dan gua akan perlihatkan kepada lu semua gitu. Jadi intinya gua akan bercerita pengalaman gua dari awal gua membangun akuarium air laut sampai saat ini. Oke, jadi ini adalah penampakan dari akuarium air laut gua ya. Jadi kalau lo lihat mungkin, mana low budgetnya bang, itu Nemonya aja udah bukan low budget gitu ya, lampunya pun udah bukan low budget, tapi lihat ini ya. Jadi apakah low budget? No. Jadi gue akan cerita dari awal dulu ya. Jadi awal itu gue ketika membuat akuarium air laut, jadi gue tuh menggunakan akuarium yang kecil ini guys. Ini tuh paling 30, ke belakangnya mungkin 20 seingat gue ya. Tingginya gue udah nggak hafal, jadi kecil banget. Dan batu-batunya pun baru batu yang ini nih, batu yang ini nih, dan yang ini yang ada di sini tuh yang awalnya. Nah terus waktu awal-awal itu gue menggunakan lampu ini guys, bukan lampu yang ini. Gue tidak langsung beli yang ini pastinya. Gue awal-awal itu menggunakan lampu ini, sorry. Nah lampu ini guys, gue menggunakan lampu ini. Dan pada waktu itu gue itu koral pertama itu gue koral zoa ya, dan keduanya itu gue langsung pilih torch coral yang harganya 150.000. Mungkin nanti akan gue tampilkan di videonya gitu ya. Kemudian gue juga beli gonioporal gitu, dan tiga-tiganya mekar menggunakan akuarium ini, tapi tentunya dengan akuarium segede gini. Ini tuh benar-benar kecil guys, cuma 30 cm tuh. Tuh ya, cuma segitu doang. Dan kemudian jadi akuarium besar ini awalnya itu ya aquascape pastinya para reverse kemungkinannya awal-awal tuh pasti ke aquascape dulu, tapi mungkin ada juga yang langsung terjun ke akuarium air laut. Dan jadi ini tuh masih aquascape, dan gue langsung bikin di sini akuarium air laut. Dan di situ gue filternya menggunakan filter yang di situ, skimmer yang untuk aquascape. Mungkin agak kurang kelihatan kali ya. Nah itu guys, skimmer yang itu di situ. Oke, mengerti kan semua? Nanti gue akan tampilkan fotonya. Gue menggunakan itu karena gue pikir akuarium air laut perlu yang namanya arus. Jadi gue pasang itu, dan ternyata mungkin arusnya terlalu kenceng karena akuarium cuma segede gini gitu. Dan gue bodohnya awal itu gue langsung beli skimmer, padahal setelah gue nonton di beberapa video tutorial, ternyata tidak begitu dibutuhkan skimmer itu ketika di awal cycling. Jadi awalnya ya sebenarnya semi bodoh sih, karena gue beli skimmer tapi gue tetap melakukan cycling.
So jadi gue pertama cycling dulu pastinya. Jadi buat kalian yang para pemula gitu ya, atau yang baru mulai khususnya, harus cycling, oke guys. Jangan bodoh, harus cycling. Dan pastinya butuh bakteri starter. Di sini waktu itu gue bakteri starternya bukan pakai ini gue beli asal aja yang ada di pasar ikan ya. Nggak tahu ini merek apa, bukan terkenal juga. Gue waktu itu beli bakteri starternya itu yang kecil gitu. Nanti gue akan tampilkan fotonya, gue lupa namanya. Gue pakai itu, jadi sebetulnya mekar dengan menggunakan lampu yang panjang ini. Mekar, berhasil. Gue akan tampilkan nanti videonya di video sini ya. Dan ikan, akan tapi kelemahannya, gua ikan gak ada yang selamat satupun. Jadi gua beli ikan mati, lagi, tapi koralnya bertahan dan mekar. Setelah gua pelajari ternyata dengan akuarium segede gini kan, air laut itu harus top up air tawar, air RO. Nah ketika top up, jadi swing parameternya itu terlalu kerasa mungkin ya. Gue agak kurang tahu bahasa yang lebih keren ya apa gitu, mungkin itu bahasa gue aja. Jadi swing parameternya lebih kerasa gitu di sini, jadi ikan pun cepat stres gitu. Nah kemudian gue pikir-pikir, kasihan juga gue udah beli koral mahal-mahal gitu. Akan tetapi jadi di situ tuh torch koralnya mati ya guys ya, yang gue beli mahal 150. Nanti gue akan tampilkan torch koralnya bagus guys. Dan mati karena diserang ini brown alga ini yang nempel kayak gini. Nah ini kan nempel nih brown alganya. Nah pada saat itu nempel di torch coral gua gitu, dan mati secabang. Gue coba cabut sebelah dan ternyata ya tetap aja gitu mati akhirnya semuanya gitu. Kemudian gue berpikir kayaknya harus ke akuarium yang lebih gede biar swingnya tidak terlalu kerasa gitu ya sama koral sama ikannya gitu. Tapi sebetulnya koralnya aman-aman aja guys, itu nggak ada masalah gitu. Dan kemudian gue pindah ke sini itu tidak langsung otomatis kayak gini, enggak. Jadi pertamanya itu gue nggak berpikiran untuk membuat SAM filter. Gue nggak kepikiran karena udah pindah yang ke gede gitu, buat apa ada SAM gitu. Gue beli aja filter gantung kayak gini yang gede, cukup kali. Dan ternyata sama aja guys. Jadi ketika gue menggunakan filter ini, gue lupa ini harganya berapa. Yang gue inget sekitar 100-an gitu. Mungkin teman-teman bisa koreksi atau nanti gue akan carikan di online shop berapa kira-kira yang ini. Gue pertama beli ini, kemudian kan udah ada tuh yang di situ yang skimmer aquascape. Nah skimmer aquascape itu cukup berguna guys buat akuarium kecil karena dia bisa mengantarkan arus, tapi juga bisa mengambil kotoran-kotoran minyak yang di atas. Jadi sebetulnya akuarium air laut juga sama kayak aquascape gitu ya. Kalau nggak ada skimmer yang buat ngambil air dari atas itu, dia akan ada minyak gitu di atas di sini. Dan dengan menggunakan itu cukup membantu. Kemudian di situ gue menggunakan skimmer itu, filter ini. Kemudian gue coba top upnya adalah menggunakan ini guys. Kalau kalian tahu ini apa, ini tuh adalah tabung CO2 waktu gue main aquascape. Jadi CO2 DIY itu loh guys. Nah kemudian gue coba modifikasi ini biar bisa masuk netes-netes ke sini. Jadi ketika gue top up air tawar, pelan-pelan masuk ke sininya biar swing yang ada di akuariumnya aman. By the way, sorry kalau ini warnanya agak oranye karena gue pakai lensa oranye di sini.
Kalau gue nggak pakai lensa oranye jadinya seperti ini, jadi biru-biru nggak enak. Nah kita pakai lensa oranye. Oke kita lanjut. Jadi kemudian di situ kemudian lampunya gue nggak langsung pakai ini, gue pakai lampu aquascape yang warna putih yang panjang itu, nanti gue akan kasih lihat fotonya. Dan gue tambahan lampu yang panjang tadi ini nih, biar ada biru-birunya. Karena kan akuarium air laut dengan warna biru katanya bisa mengeluarkan warna si koralnya. Kemudian gue baru sampai situ saja, dan pastinya gue ketika pindah ke sini gue cycling lagi gitu ya, karena gue nggak mau bodoh gitu. Gue cycling lagi sebulan dan ternyata di situ juga kasusnya sama. Untuk koralnya masih bisa bertahan hidup, bahkan bisa mekar guys, bisa mekar lebat. Tapi sayangnya ikannya itu mati lagi gitu loh. Gue pun di situ masih heran, kenapa ini? Apakah swingnya masih kencang juga atau bagaimana? Akhirnya sudahlah, daripada akuarium ini nggak kepake, akhirnya ya udahlah, gue pakailah buat sam filter gitu. Jadi dan pada saat itu gue nggak kepikiran gimana caranya, kan ini nggak ada bolong guys, akuarium ini tuh nggak ada bolong. Jadi gue tuh gimana caranya ngalirin dari akuarium sini ke sini dan dari sini ke sini. Dan yang ada di otak gue adalah menggunakan pompa. Di sini pakai pompa, kemudian di sini pakai pompa guys. Di sini pompanya yang 1200 per liter kalau nggak salah, ya liter per hour. Cuma gue lupa mereknya apa. Yang jelas buat beli ini gue habis 60.000, satunya 30.000, ada juga yang 25.000. Cuma gue pikir biar tahan lama kali ya, beli yang agak mahal, nama goceng. Nah kemudian akhirnya gue berpikir untuk kesini airnya, kemudian dari sini ke sini akhirnya bisa. Kemudian skimmer ditaruh di situ, dan awalnya pun skimmer kan, jadi kan di sini tuh ini tuh belum jadi sun filter, skimmer otomatis ada di dalam akuarium sini. Dan yang gue khawatirkan adalah si bubble yang keluar dari skimmer itu yang langsung keluar gitu kan ke sini, terus kena ke koral, dan koralnya juga sempet jadi nggak mekar karena bubble oksigen yang dari skimmer itu gitu. Jadi intinya akhirnya gue buat sun filter lah, karena ikannya mati terus. Gue setiap beli paling bertahan seminggu terus mati gitu. Kemudian akhirnya gue bikin sun filter guys. Sun filternya juga ini sangat unik ya. Jadi dari sini, selang sini, masuk ke sini, turun ke situ. Gue bikin sebuah filter shock low budget ya di situ ya. Jadi gue pakai botol aqua tuh ujungnya, gue simpenin kapas putih aja di situ. Masuk situ, kemudian ini skimmernya lagi nggak jalan. Ini juga skimmer low budget guys. Kalian kalau bagi para reverse pemula gitu yang pengen mulai tapi pengen low budget, coba skimmer ini guys. Ini lumayan terpakai ya, skimmer ini lumayan berguna, bisa angkat kotorannya lumayan bagus. Kemudian di sini gue simpan filter ini biologis di sini. Oke, di sini ada termo buat cek suhu. Biar suhunya tetap di angka 25, 26, 27. Sebenarnya nggak boleh swing sih, tapi ya bagaimana, menggunakan kipas bisa bertahan. Ya seenggaknya di sekitar segitu lah guys, jangan sampai di 29 untuk koral. Intinya ya skimmer pun gue low budget gitu ya. Terus filter shock juga gue pakai yang kayak begitu. Bukan filter shock sih, itu filter busa biasa gitu. Kemudian ini juga gue yang murah-murah lah, filter biologisnya. Ini bakteri stabilisnya juga gue yang murah, 25 ribuan doang. Makanan ikan juga gue mutiara, bisa makan guys. Ingat, jadi tuh gue tuh pakai mutiara yang air tawar tapi bisa makan. Jadi sekian dari video YouTube gue guys, bye bye.